Hello guys, welcome back in part 2. Selamat datang di part 2. Terima kasih sudah mau stay tune terus. Kita akan lanjut pembahasan tentang 13 types of text in English, tentang 13 jenis teks dalam bahasa Inggris. Dan di teks ke-8 ini kita punya teks yang namanya procedure text atau teks prosedur. Nama lainnya tuh teks resep atau teks tutorial. Gampang, ini sering banget kita temui, jadi nggak usah lama-lama ya. Purpose-nya yang pertama adalah to help readers how to do or make something completely. Membantu pembaca bagaimana caranya untuk melakukan, menyelesaikan, atau membuat sesuatu dengan komplit ya, dengan lengkap. Generic structure-nya pertama ada goal atau aim. Biasanya ini judul, itu goal atau aim. Terus ada materials or equipments, alat dan bahan. Terus steps or methods, langkah-langkahnya atau metodenya seperti apa. Jadi kalau misalkan ada resep buat mie, buat nasi goreng, buat es krim, nah itu berarti text procedure ya, gampang, sering kita temuin. Language features yang pertama using simple present tense, terus using imperative sentence, kalimat perintah ya. Setelah ini lakukan ini atau aduk-aduk ini. Nah, itu imperative sentence. Using adverb, using technical terms, istilah-istilah teknis yang berkenaan dengan prosedur ya. Nah, di sini kita lihat contohnya how to wear the braid scarf. Bagaimana cara pakai apa? Shawl ya. Tapi karena prosedur ini sudah sering kita temui, jadi kita skip aja contohnya biar menghemat waktu. Teks yang ke-9 adalah discussion. The purpose of this text is to present different information and opinions about an issue. Untuk menyajikan berbagai macam atau informasi-informasi yang berbeda. Bisa juga opini-opini yang berbeda, nggak cuma satu opini, tapi ada opini lain. Itu adalah tujuan dari discussion. Generic structure-nya yang pertama ada issue, apa yang mau dibahas, topik apa yang mau dibicarakan. Terus ada arguments, yang isinya itu opinion 1 dan opinions 2, atau information 1 dengan information 2. Terus ada conclusion atau kesimpulannya. Language features-nya yang pertama using simple present tense, terus using conjunction and transition, terus using modality and using adverb of manners seperti carefully, correctly, excessively, immediately, seperti itu. Langsung saja kita lihat contohnya ya, biar paham. Nah, di sini isu yang mau kita bahas itu tentang memberi HP ke anak. Nah, di sini ya. Dan di arguments ini, saya memang membahas banyak negatifnya, tapi juga menyinggung sedikit tentang benefits. Nah, itulah discussion. Dia menyajikan dua sudut pandang berbeda. Yang satu pro, yang satu kontra. Tidak cuma pro doang atau kontra doang. Ini gunanya discussion. Ini tujuannya discussion ya. Baru di akhir saya kasih kesimpulannya. So, parents should consider carefully when they are about to give their kid a cell phone. Seperti itu. Paham ya? Jadi ada dua informasi berbeda atau dua sudut pandang berbeda dalam satu teks, itu discussion. Lanjut, text review. Ini sering sekali kita lihat, sering sekali kita dengar. Tapi akan saya jelaskan lagi, semoga teman-teman bisa paham ya review itu apa sebenarnya. Nah, purpose-nya to critique or to evaluate. Untuk mengkritik atau untuk menilai, mengevaluasi. Baik buruknya, nggak cuma baik toh, nggak cuma buruknya. Sehingga teman-teman tuh jadi tahu atau yakin ini barang, ini bisa dibeli atau nggak, cocok nggak sama kita. Layak dipakai, layak dibeli, layak ditonton, layak disebarluaskan atau enggak. Nah, itu gunanya review, mengetahui nilainya dari sebuah benda atau barang yang kita ulas ya. Generic structure-nya pertama ada orientation, what we are going to evaluate ya, isinya seperti itu. Terus evaluation-nya itu sendiri, nilai plus, nilai minusnya, kritik dan saran atau nilai plus dan kritik. Terus summary, conclusion. Layak nggak ini untuk dipakai? Itu isinya summary. Cocok nggak ini untuk ditonton anak-anak? Itu summary. Terus language features, focus on specific participants, using adjectives, using long and complex clauses, and using metaphor. Nah, kita lihat contohnya. Di sini saya ingin ngebahas atau mengulas film yang judulnya The Imitation Game. Pengantarnya, The Imitation Game is an interesting movie about scientists and history. Film yang menarik tentang ilmuwan dan sejarah.
Di sini yang saya evaluasi pertama dari segi storyline-nya. Oh, ternyata unik. Terus scene-nya yang ternyata sangat mendekati dengan keadaan nyata gitu. Terus aktorsnya, dari segi aktornya yang saya rasa itu cocok sekali memerankan karakter yang dia perankan. Dari segi sinematografi atau kualitas gambarnya itu juga luar biasa. Lalu saya kritik juga tentang propaganda ini dalam salah satu scene-nya atau adegannya. Dan di kesimpulan, after all, this is a good movie to learn history. Ya, film yang bagus untuk belajar history. Siapa sih yang nggak mau belajar dengan cara yang menyenangkan kan? Nonton film sambil belajar itu juga baik sekali untuk kita untuk menumbuhkan semangat belajar. Nah, ini namanya ulasan. Jadi nggak cuma ngasih nilai bagusnya, tapi juga memberitahu minusnya, kritiknya itu apa. Dan di akhir kita ngasih tahu ini layak nggak film ini atau benda yang kamu review itu layak untuk dibeli, disaksikan, digunakan atau enggak ya. Jadi itu ya review ya jelas ya. Langsung kita masuk ke teks anekdot. Teks yang ke-11 adalah teks anekdot. Nah, mungkin dari kita seringkali menganggap atau salah memahami, salah mengira kalau teks anekdot itu adalah teks yang jenaka. Tidak. Di sini dari sumber yang saya dapat, justru teks anekdot itu to share an inspiring story, untuk menyajikan, menceritakan, membagikan kisah-kisah yang menginspirasi. Nah, generic structure-nya ada orientation, perkenalan, terus ada crisis, masalah yang dihadapi, terus ada coda. Coda itu endingnya. Nah, karena ini sifatnya itu inspiring story, nanti judul teks ini biasanya kisah sukses pendiri Honda atau kisah sukses Albert Einstein penemu relativitas. Nah, orientationnya seperti ini. Ada anak kecil yang dibully di sekolah karena bodoh gitu. Itu orientation. Terus krisisnya dia mengalami pembulian, dia ditolak sana sini, itu krisis. Dan koda ini akhirnya menyebutkan nama orang yang sukses. Nama orang yang sukses tadi beserta dengan apa yang membuat dia sukses atau pabrik atau merek yang dia gunakan. Dan itulah Albert Einstein, sang penemu teori relativitas. Nah, itu kodanya. Jadi, anekdot di sini bukan cerita lucu ya teman-teman ya, melainkan cerita inspiring, cerita kisah kesuksesan orang, perusahaan atau apapun. Yang penting kisah yang menginspirasi. Language features-nya yang pertama using exclamations, rhetorical question or intensifier using material process, and then using temporal conjunctions. Language feature sebenarnya penting kita pahami, tapi lebih penting lagi purpose dan generic structure-nya. Jadi teman-teman pastikan kuasai purpose dan generic structure-nya biar paham kalau teks yang teman-teman hadapi itu teks yang ini loh gitu. Nah, ini contohnya. Once there was an old man. Ini orientation. Dulu ada orang tua yang miskin, tinggal di rumah yang kecil. Dia nggak punya apa-apa yang bisa ditawarkan selain resep ayam gorengnya. Itu orientationnya. Baru di bagian krisisnya, oh dia ternyata setelah travel jauh, berkelana jauh, dia mengalami penolakan sebanyak 1000 kali. Itu krisisnya. Walaupun dia udah nggak minta apa ya, menggratiskan resepnya, dia juga tetap ditolak gitu. Dan akhirnya di percobaan ke 1009 dia sukses. Itu krisis. Baru di kodanya, dan itulah kisah sukses Colonel Sanders untuk mendirikan KFC. Nah, itu koda ya. Menyebutkan orang yang sukses dan menyebutkan apa yang bikin dia sukses atau bentuk kesuksesan dia itu apa. Ya, jadi anekdot, kisah yang menginspirasi, kisah sukses. Kuncinya ada di koda. Menyebutkan nama orang yang sukses dan bentuk suksesnya itu apa. Apa yang dia temukan, apa yang dia lakukan. Itu koda. Lanjut ke teks nomor 12 yaitu spoof. The purpose of spoof is to tell an event with unique twist and entertain the readers. Generic structure, orientation, event atau events, dan twist. Jadi tujuan atau purpose dari spoof adalah untuk memberitahu kita sebuah kejadian, cerita yang punya twist yang unik dan untuk menghibur pembaca juga. Generic structure-nya adalah orientation, perkenalan, ya. Terus event, apa yang terjadi gitu, dan twist. Twist ini kalau teman-teman belum paham,
Sederhananya twist itu sesuatu yang tidak kita duga-duga. Bisa terletak di ending, di tengah-tengah. Biasanya di ending ya. Misalnya nih di film ini karakter kok kelihatannya jahat ya, tapi ternyata di ending oh dia yang baik. Nah, kagetnya kita tidak menduganya itu yang disebut dengan twist ya. Language features yang pertama using present atau past tense, terus using action verb, using adverb, chronologically arranged. Language features ini bisa beda-beda ya, tergantung versi yang kamu baca. Nggak masalah, yang penting pahami purpose dan generic structure-nya. Ini yang penting, teman-teman. Nah, ini kita lihat contohnya ya. Teman-teman baca Inggrisnya, saya bacain Indonesianya biar paham. Ada beberapa laki-laki dewasa sedang berada di ruang ganti di sebuah klub golf. Tiba-tiba ada telepon yang berdering, terus seorang laki-laki mengangkat teleponnya itu dan mengaktifkan fitur speaker biar kedengaran sama satu ruangan. Semua orang yang ada di ruangan itu berhenti bicara dan mulai mendengarkan pembicaraan. Dan si laki-laki bilang, "Hello," terdengar suara perempuan. "Hai sayang, ini aku. Kamu lagi di klub kah?" Laki-laki bilang, "Iya." Terus perempuan yang ngomong, "Aku lagi di mall nih, terus menemukan atau ngelihat jaket yang cantik nih, jaket kulit yang cantik, harganya murah kok, $10.000. Berapa $10.000 tuh? 150 juta, 15 juta, sekitar itu ya. Is it okay if I buy it? Apakah saya boleh membelinya? Kata si perempuan. Wow, laki-laki yang bilang, sure, go ahead if you like it that much. Oh, boleh, beli aja. Wah, kita akhirnya berpikir nih, ternyata laki-lakinya ini baik, sayang istri, dan tentunya beruang ya. Baru si perempuan bilang, oke, sampai jumpa, I love you. Kata si perempuan, terus laki-laki yang menjawab, I love you too. Ini eventnya, dan di akhir inilah yang dimaksud dengan twist, hal-hal yang kita tidak duga. Perhatikan. The man hangs up, the other man in the locker room are looking at him in astonishment. Then he smiles and asks, "Everyone know whose phone is this?" Laki-laki itu menutup teleponnya, lalu melihat ke teman-teman yang ada di ruangannya itu, lalu bertanya, "Ini HP siapa?" Boom. Berarti perempuan tadi, HP tadi bukan punya si laki-laki yang angkat telepon. Nah, ini yang dinamakan dengan spoof. Ada ending, ada twist yang tidak kita duga-duga, ya. Endingnya bisa lucu, bisa sedih, bisa keren, bisa membanggakan. Nah, contoh spoof lain itu mungkin teman-teman pernah nonton iklan Thailand ya, yang anaknya itu punya bapak tuli. Iklannya ini sedih sih. Di ending, bapaknya tulah yang ternyata menyelamatkan nyawa anaknya. Silahkan tonton aja itu iklannya, bikin nangis. Itu juga termasuk contoh spoof ya, ada sesuatu yang mengagetkan kita gitu, yang nggak kita sangka-sangka. Nah, yang terakhir ini adalah news item, teks-teks berita. Purpose-nya adalah to inform readers about events of the day which are considered newsworthy or important. Menginformasi pembaca tentang sebuah kejadian di hari itu yang kira-kira tuh layak masuk berita dan penting. Ya, ingat ya, layak masuk berita dan penting. Jadi atau penting, jadi boleh walaupun tidak penting tapi layak masuk berita nggak masalah gitu. Generic structure-nya newsworthy event, background events, dan sources. Newsworthy event ini kata lain yang paling gampang adalah headline atau judul berita. Telah terjadi pelangi berwarna ungu semua. Nah, itu headline. Terus background event, menceritakan lah apa yang headline itu bilang. Misalkan kapan itu terjadi, di mana, saksinya apa, siapa, itu background event. Dan sources, sumbernya itu apa, dari mana, siapa yang ngasih berita itu. Language features, short telegraphic information about story captured in headline, using action verbs, using saying verbs, using adverbs, time, place, and manner. Ini contohnya. Tapi karena sudah jelas ya, kalau berita itu pasti ada judulnya, headline-nya, terus ada informasi tambahannya, dan ada sumbernya. Nah, ini headline-nya, a raccoon was attempting to steal a donut from a Toronto coffee shop. Seekor rakun tertangkap sedang mencoba mencuri donat di sebuah coffee shop di Toronto. Baru di paragraf kedua dan ketiga, ini penjelasannya, kapan, di mana, gitu ya. Dan bagaimana itu terjadi. Terus terakhir ini adalah source-nya. Teman-teman bisa baca. Nanti saya share juga di akhir video ya. Semoga saya nggak lupa. Nanti saya kasih link di deskripsi video. Kalau misalkan dalam 5 hari
saya nggak ngasih link, DM aja saya di Instagram @md.aufa. Nanti insya Allah saya proses. Karena ini juga penting buat teman-teman, jadi saya harus share ya. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Demikianlah penjelasan tentang 13 types of text in English. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, dan pastilah ada kesalahan karena saya juga nggak terlalu ahli dalam hal ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Bagi yang belum paham, bisa paham dengan penjelasan singkat ini. Kalau ada waktu, semoga saya bisa menjelaskan lebih detail lagi satu persatu ya, nggak digabung semuanya jadi seperti ini. Baik, saya Muhammad Alfaisan. Terima kasih, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.